Ini sesuai kata-kata Pak Jokowi, ini delik aduan absolut. Jadi tepat sekali untuk saya tidak dijadikan tersangka karena saya tidak terlapor. Namun ada memang dari beberapa laporan, saya lupa siapa, Lecumen atau Andi, di situ ada kata-kata TPUA dan kawan-kawan. Tapi nyata saya tidak terlapor. Karena oleh pelapor siapa? Andi. Saya nggak tahu lah siapa. Yang penting saya tidak terlapor daripada 4 atau 5 kelompok tersebut. Kembali di Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan Bung Rasman, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Sebelum saya menjawab, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada seluruh wartawan di seluruh Indonesia bahwa produk jurnalistik saat ini sudah tidak lagi bisa dipidana sesuai dengan putusan MK. Tepuk tangan dulu. Pidana dan perdata. Ya, dua-dua. Nah, ini yang dikhawatirkan para wartawan, aman sudah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan titip salam dari Bang Irjen Pol Riki Sitohang, karena beliau sesungguhnya bersama saya juga menjadi kuasa hukum Bang Egy Sujana sebelum Bang Egy akhirnya memutus kuasa pasca tidak ditemukannya hal teknis untuk ketemu dengan Pak Jokowi. Irjen Pol Purnawirawan, Bang, udah tadi pikir masih aktif. Iya. Jadi beliau minta disampaikan bahwa bukan saja Adinda Rasman dengan Ibu Lidianeti, tapi saya juga ikut. Ketika hal teknis tidak dapat disepakati, maka akhirnya kita tidak bersama dan Bang Egy terus dengan Ibu Lidianeti. Ya. Baik, jadi begini, saya mohon maaf ini. 2025 bulan Agustus di tempat Bang Damai Hari Lubis, saya masih sampaikan bahwa ada problem di tingkat para mereka yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi dan ada dugaan diskriminasi dalam penanganan klien oleh kuasa hukum mereka. Maka saya sebut pada waktu itu ini tidak solid. Nah, sekarang kita lihat di sini, saya memahami perasaan Bang Damai. Kenapa? Bang Damai Hari Lubis ini dia menyatakan ini, saya dengar juga ketika pertama kali keluar salah satu TV swasta, dia mengatakan bahwa Desember tahun lalu dia sudah menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus ini. Karena itu dia mengatakan untuk tidak jadikan tersangka, betul kan Bang? Ya. Tapi kok bisa jadi tersangka tuh, kenapa sih Bang? Biar saya jelasin ya. Boleh nggak? Kenapa sih dugaannya apa waktu itu? Sedikit aja. Sedikit aja. Kenapa Anda? Maaf, nggak bisa sedikit. Boleh nggak? Karena gini, silakan, tadi kan saya bilang saya nggak pernah terlapor, tapi saya jadi tersangka. Ya. Kenapa Abang keberatan Desember 2025? Terjeratnya apa sih? Saya keberatan, pertama, ini sesuai kata-kata Pak Jokowi, ini delik aduan absolut. Jadi tepat sekali untuk saya tidak dijadikan tersangka karena saya tidak terlapor. Namun ada memang dari beberapa laporan, saya lupa siapa, Lecumen atau Andi, di situ ada kata-kata TPUA dan kawan-kawan. Tapi nyata saya tidak terlapor. Karena oleh pelapor siapa? Andi. Saya nggak tahu lah siapa. Yang penting saya tidak terlapor daripada 4 atau 5 kelompok tersebut. Cuma ada memang TPU dan kawan-kawan. Tapi nyata saya nama nggak ada. Ya. Saya, apakah mereka pelapor nggak bisa temukan nama saya? Padahal video-video bukti itu situ dikenalkan oleh moderator. Saya nggak di bawah Kurnia nama saya. Bukan sombong ya. Dan mereka pengacara pasti tahu. Saya pernah penggugat Peradi. Pak Oto pasti kenal sama saya. Saya penggugat, saya dapat hukuman 6 bulan tidak boleh bersidang. Ya. Jadi dipastikan tahu. Gampang sekali, mudah sekali. Kok semuanya lengkap? Saya nggak ada nama saya. Kok tiba-tiba tersangka? Jeratannya ada? Pasalnya dulu, apa? makanya saya itu kan pembelaan, pertanyaannya kan itu. Jadi saya jawab Bung Rasman. Bahwa saya itu tidak terlapor. Buktinya saya mewakili Kurnia. Jangan diulang lagi nih, jangan dipotong lagi. Saya mendampingi Kurnia dengan Arpit. Kalau nggak kan saya diusir kalau saya terlapor sama penyidik. Oke ya? Clear. Nah, langsung. Tidak terlapor, tapi jadi tersangka. Kenapa?
Nanti dulu lah ya. Nanti pembelaan saya dulu. Panjang banget. Nanti kan tadi kan saya bilang tadi nggak bisa sedikit. Ya udah oke, tapi dipersingkat karena ya. banyak yang belum bicara. Terus begini lagi. Terus saya tidak terlapor, jadi saya lupa lah nih. Terlapor, tidak ada namanya, delik aduan absolut, ya. Terus saya ini pengacara, advokat. Saya tanya, yang tahu saya itu anggota sekretaris Dewan Kehormatan 3 periode, berarti 15 tahun. Saya biasa nyidangkan orang. Harusnya saya dilaporkan, Kongres Advokat Indonesia. KAI, oke. KAI. Ya, maka tadi saya penggugat Peradi, saya kena hukuman 6 bulan nggak boleh bersidang. Pak Oto pasti kenal, apalagi anaknya. Gampang nyari nama saya, ya kan? Apalagi buktinya juga ada di video itu. Saya nggak dilaporkan kepada Majelis Pers Kongres KWRI, Komite Wartawan Reformasi Indonesia. Yang ada saya dicap jempol melulu di grup maupun di Japri. Video-video saya maupun tulisan saya. Apa kaitan sama wartawan itu? Saya jurnalis, saya kepala divisi hukum HAM. Ini Jurnalis, saya melantik nih. Jurnalis yang juga pengacara. Pengacara. Oke. Ya, tidak laporan ke pengacara. Dewan Kehormatan. Oke. Saya tidak laporan ke Majelis Pers. Jadi kalau bela kasus misalnya sekaligus diliput gitu kan? Oh terserah itu. Oh iya. Ya? Itu di luar pada unsur hukum. Itu enggak boleh Bang Damai. Pengacara ya pengacara, wartawan ya wartawan. Kalau di wartawan enggak boleh. Jadi gini. Tidak boleh, Pak. Ini nanti udah urusannya saya Ya, oke. Oke, kita nggak bicara itu deh. Oke. Itu bicara di next. Selanjutnya, ya kan? Ini Mas ini. Ya udah matiin dulu. Bukan Bang Egy kan? Bukan Bang Egy, bukan. Ini KWRI yang tadi. Oh, iya, karena saya malam ini harus ke sana. Oh, nelfon KWRI. Jangan-jangan karena Abang sebut-sebut KWRI itu. Oke. Enggak. Oke, silakan Bang. Ya, jadi dasar-dasar itulah saya keberatan jadi tersangka. Yang ada memang ada TPU dan kawan-kawan. Tapi nyata ya, saya pertama bisa mendampingi Kurnia. Bahkan saya dapat surat kuasa dari 4 orang tersebut. Egy, Roy, Rismon ya. Nah nyatanya kok saya jadi tersangka? Waktu kedua saya udah nggak bisa mendampingi karena saya sudah pengembangan polisi. Bagi saya ini politis. Oh polisi politis. Kawan-kawan berpikir dulu Kapolri itu siapa? Artinya diangkat oleh presiden. Penyidik itu salah satu fungsinya adalah humas, hubungan masyarakat. Itu politis. Bahkan polisi bisa menangkap pejabat penyelenggara negara tertinggi. Tinggi negara, pejabat publik, itu kan politis. Nah, harus ke legislatif dulu. Enggak nih fungsi. Iya enggak, ini jangan jadi 3 SKS kuliah nih. Maksud saya, Abang kan merasa tidak terlapor tapi jadi tersangka. Pertanyaan saya sederhana, kenapa bisa terjerat? Saya nggak mana tahu, tapi kan ada pasalnya. Politik. Pasalnya apa? Hak polisi. Ya kan, perbedaan pendapat. Ya pasalnya sama. Sama semua. Sama. Kalau Abang menduga kenapa saya bisa terjerat? Tadi saya bilang, ini nggak lepas dari politis. Ada tulisan saya, hukum memang panglima, tapi kekuasaan di tangan raja. Baca makanya, kan gitu. Bukan untuk ini publik ya, umum ya. Jadi itu dia nggak lepas dari politis dan tidak salah tadi itu. Humas. Saya paham. Bisa menangkap. Saya paham. Ya ada sisi politisnya. Pertanyaan saya. Maka saya berjuang. Oke, siapa yang dendam sama Abang? Siapa yang dendam sama Abang? Saya nggak bicara dendam. Kan itu kebijakan. Tidak terlapor jadi tersangka. Ya. Padahal secara hukum harusnya tidak. Tapi Abang tadi ini ada kaitan dengan kekuasaan. Wajar dong kalau saya tanya siapa. Tapi yang saya tidak Abang? Menyalahkan ya. Iya. Okay. Justru yang memisahkan, tidak ada sama sekali fungsi polisi itu politis itu salah. Salah satu adalah tugas fungsinya adalah humas. Bisa nangkap pejabat penyelenggara negara, hubungannya ke legislatif. Bang, terlalu jauh Bang, nanti pemirsa bingung nanti. Penyidik itu memang politis, cuma alasan politis apa saya nggak tahu. Mungkin saya suruh diam, ternyata saya masih Nah itu yang saya tanya, mungkin saya suruh diam. Abang sebelum bicara apa? Begini loh. Saya ini kan penulis, ya. Saya penulis. Tadi untuk dinyatakan TSK nggak bisa karena TPU dan kawan-kawan itu obscure label. Artinya TPU dan kawan-kawan kelompok dengan kelompok atau kawan-kawan TPU dengan kawan-kawannya. Itulah namanya obscure, kabur, remang-remang.
Ya kan? Oke, itu. Sehingga harus dipastikan dijadiin aja. Karena saya tetap nulis. Sampai sekarang saya tetap nulis. Nulis apa? Nulis masalah hukum dan lain-lain. Ada kaitan ke ijazah Pada saat misalnya? itu tetap ada. Oke, Makanya ini harus ini mungkin nih maksudnya. secara Oke. politis harus dibungkam. Oke. Jadiin TSK. Saya berjuang dan saya tidak menyalahkan penyidik. Bang, Punya sorry. hak politis. Saya juga mantan terperiksa jadi tahu juga, Bang. Ya. Karena waktu Abang dijadikan tersangka, Abang sempat diperiksa nggak? Sempet lah. Kan ditanyain. Nah, sama satu penyidik. lagi. Bentar. Kan ada hubungannya bener. Iya, enggak sebentar. Kan ditanyain, Abang apa? Abang pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Kan ketahuan tuh. Oh, saya ini dianggap salah di pertanyaan-pertanyaan ini. Di mana itu? Kalau menurut saya tentu nggak ada salah. Iya, oke. Kan? Tapi dianggap Nah, kan sekarang dianggap. begini, ini keyakinan. Ketika selesai diperiksa tersangka, saya lihat di atas. Saya kan lumayan tahu hukum acara pidana. Saya lihat di atas. Saya berubah jadi saksi terlapor. Tak, saya tenang. Kan gitu. Tapi tetap saya perjuangan karena ini sudah kebijakan polisi. Saya mau menunjukkan hak subjektif. Polisi punya hak subjektif. Iya, oke. Tanya kepada polisi, kenapa saya dipilih? Jadi tersangka. Bukan. Di SP3 kan kenapa? Oh, enggak, jangan lompat dulu, Bang. Saya mau tanya, saya mau tahu, Kalau, saya mau Pak. gali. Kalau ini pertanyaan terakhir, kalau Abang nggak bisa jawab juga, saya geser ke Bang Rasman. Nggak apa-apa. Jadi gini, kalau waktu diperiksa itu, kan pertanyaannya jelas. Iya. Dari apa? Objek apa atau subjek apa Abang dianggap bersalah? Dianggap ya, bukan Abang bersalah. Ini intuitif ya. Kan Kalau pertanyaannya nanya kelihatan. seperti itu saya intuitif. Boleh. Saya tetap tulis keras. Terkait jawaban ijazah Pak Jokowi. Termasuk. Dalam Tetap sebuah buku keras. atau... Saya bela-bela kawan-kawan. Seperti biasa aja. Oke. Karena saya bukan TSK. Ya. Ketika itu, itulah mungkin kebijakan politis. Saya kaitkan, memangnya polisi nggak boleh politis. Nah, tapi beliau boleh, berhak, saya juga berhak membela diri saya menghapus TSK. Oke. Dengan landasan restorasi ditujukan kepada penyidik, hak Baik. subjektif polisi. Oke, clear. Baik, silakan Bung Rasman. Oke. Baik. Nah, jadi saya jelaskan ke teman-teman semua dan pemirsa, inilah bahayanya kalau tadinya satu kelompok terus pecah belah, saling buka borok. Boleh. Jadi inilah yang paling bahaya dalam sistem kita yang sedang memperjuangkan keyakinan masing-masing. Tapi is okay yang disampaikan Bang Damai. Saya mau interupsi. Kita maklumi sebentar. Saya mau Bu. interupsi. Sebentar, Nanti Bu. Anda boleh lanjutkan. Iya, Tadi Anda sebentar. mengatakan satu grup buka borok. Satu di antara orang yang merusak daripada kami itu adalah Anda. Lanjutkan. Kenapa saya yang merusak kalian? Bisa dikasih Kenapa? waktu. Ya, saya dulu dong. Nanti Ibu boleh jawab. Kan Oke? mengapa tadi katanya, Saya kan? terusin ya. Oke, nanti saya beri kesempatan, Mbak. Saya Ya, terusin. Dunia. Nah, sebenarnya kalau kita cerdas dan cermat, apa yang disampaikan oleh Saudara Gofur, disampaikan oleh Bang Damai Hari tentang restoratif justice, yang disebut dengan restorasi keadilan. Apa yang sebetulnya poin penting dari yang disampaikan Gofur dan kawan-kawan? Saya gampang aja sebetulnya menjawab. Coba lihat 3 hari yang lalu Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis bersama dengan Bapak Jokowi dan pelapor yang lain adalah bukti KUHP dan KUHP baru benar-benar berfungsi untuk menegakkan hukum di Indonesia. Itu jelas poinnya. Jadi mereka itu sudah merancang, salah satu dari rancang bangun yang berhasil itu adalah ketika terjadi restoratif justice. Nah, sekarang saya masuk pada poin Gofur. Yang maaf tadi. Ya. Yang maaf tadi. Ya. Oke. Gofur, adikku. Ini diplomasi tingkat tinggi. Bertandang ke rumah orang yang sedang bersengketa, lalu kemudian duduk ngopi, baca doa, ciuman. Apakah harus kita sampaikan? Cipika-cipiki, Bang. Cipika-cipiki. Oke. Apakah harus saya ucapkan? Pak, saya mohon maaf ya Pak atas kesalahan saya. Baru dijawab, iya saya maafkan. Ini kekanak-kanakan. Apa bedanya ketika 2015-2019 Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Debat serang-serang termasuk netizen. Tapi mereka dengan duduk di kursi MRT, selesai itu masalah. Jadi yang saya katakan, kata-kata maaf tidak diatur secara tertulis bahwa harus ada kata-kata itu. Tapi stressing point saya adalah
Kenapa terjadi RJ? Saya bisa satu yang disampaikan Bang Damai. Yang kedua, saya dengar pernyataan Ibu Eli Danetti bahwa 13 Januari 2026 Ibu Eli Danetti mengajukan surat kepada penyidik untuk melakukan restoratif justice. Tanggal 8 Januari mereka bertandang ke Solo. Ketemu dengan Bapak Jokowi, terus Bang Egy Sujana memang bilang saya tidak minta maaf sama Bapak. Lalu kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa dengan datang selesai sudah. Jadi kalau kita mencerna, pentingkah kata maaf? Tidak penting. Yang penting sepakat untuk berbaik-baikan. Kenapa dipanggil polisi? Karena polisi itu diminta untuk menjadi saksi bahwa ada pertemuan 3 orang yang sedang bersengketa hukum. Satu Bang Egy Sujana, yang kedua Pak Damai Lubis, yang ketiga Pak Joko Widodo. Yang penyidik itu Bang? Yes. Oke. Plus penyidik untuk menyaksikan itu. Nah, untuk memperkuat argumentasi itu, maka Pak Jokowi memanggil Yakub Hasibuan untuk menjelaskan sudah ada pertemuan itu dan disetujui restoratif justice. Follow up-nya seperti apa? 13 Januari tadi yang saya sebut, Bu Ida mengajukan surat. Jadi semua sudah dikaji di dalam oleh penyidik, maka keluarlah restoratif justice dan dihentikan proses sidik sehingga terjadi sampai saat ini. Itu poinnya. Jadi jangan kita membuat rakyat menjadi bingung seolah-olah kata maaf itu terlalu penting. Tidak ada. Tidak ada kata maaf yang diatur secara tertulis barulah dinyatakan restoratif justice. Kalau kita berpikir ke sana, maka tidak akan pernah terjadi lagi nanti perdamaian orang. Harus diucapkan itu, kan orang ada malu-malu kucing juga. Tuh, baru kemudian berikutnya tentang Bang Egy. Dipersoalkan dengan Pak Damai. Mau mereka terima duit 100 miliar. Mereka ini ada naik mobil dipersoalkan. Bang Egy itu sedang berobat. Dia masih bisa berjalan. Tetapi pada saat yang bersamaan dia takut ketinggalan pesawat, dia pakai kursi roda. Dan di Malaysia saya dapat info, ini bukan mobil dia, ini mobil ponakannya. Saya studi S2, S3 di Malaysia. Bisa. Yang saya mau katakan adalah bahwa apa yang terjadi hari ini harus menjadi koreksi bagi Roy Suryo CS. Tadi saya baru debat dengan Risman, salah satu TV swasta. Saya katakan penting bagi 6 orang lagi. Bu Kurnia. Ya, klaster 1 Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila, Rustam Effendi. Klaster 2 RRT. Saya mau katakan bahwa kalian harus mencermati bagaimana kalian ke depan. Kalau memang tidak mau restoratif justice, maju ke persidangan. Jangan selalu menyalahkan polisi. Bang Aiman, saya tidak minta digurui oleh orang tersebut. Tidak usah menggurui. Kok menggurui? Siapa tidak yang usah menggurui. Saya nggak ada yang tersangka itu kami. Loh, ya. Saya tidak usah ini, mengatakan soal ke depan bagaimana. Kami sudah mempunyai tim kuasa sendiri. Bu, saya kan boleh menganalisa dong. Saya mau mengatakan kepada Anda ya. Jokowi berhasil mengakuisisi 2 orang. Pejuang TPWA. Saya mau tanya Ibu. Pejuang TPWA. Ibu bilang ke saya Anda tadi. di sini sebagai apa? Saya yang merusak. Kuasa hukum kah? Saya ketua umum kami Jokowi. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ini urusan TPWA. Siapa yang bilang? Siapa yang bisa melarang saya? Ini TPWA. Siapa yang melarang? Kalian berhasil menghancurkan perjuangan kami. Ini rakyat bersuara. TV yang tampil untuk edukasi rakyat Indonesia. Sekedarnya saja. Sudah ya. Berlebih-lebihan ya. Jadi saya mau katakan begini. Saya mau mengatakan Anda dicabut saya kuasa mau katakan, oleh abang kami best ya, dicabut. Kalau karena Anda itu punya best? kepentingan. Anda best dulu. Kalau best itu Anda balada punya Egy kepentingan Sujana. sendiri. Best apa bas? Anda barangkali bas. Saya makanya bilang best. Bu Bang Kurnia, Egy Sujana. Bu Balada Kurnia, Egy Sujana. Bu Kurnia. Terserah. Ya. Gentle lah Anda kalian. menginginkan. Saya mau Jangan kasih bilang tahu. gentle. Kau yang harus gentle ya. Saya katakan. Anda menghendaki kuasa dari Egy Sujana. Karena Anda mempunyai kepentingan. Paham? Hanya 2 minggu lalu cabut. Saya mau mengatakan saya tersinggung sebagai PWA. Bu, Anda memasukkan orang Irjen Pol, ya, Ricky Sitohang, orang yang sinis kepada TPWA. Mengapa Anda masukkan? Jadi semua orang salah. Jangan ada orang di sini, jangan Bu. Jangan begini ada, ya. ada orangnya di sini. Saya mau bilang begini ya. Saya mau bilang Bu, saya punya ya tanggung jawab moral juga ketika bangsa dan negara ini kita lihat diganggu oleh segelintir orang. Siapa yang mengganggu? Ya. Siapa yang mengganggu? Masa ditanya lagi ke saya? Saya akan tanya kepada Anda. Karena itu bisa menurut kami yang mengganggu. Menurut saya bahagian dari itu termasuk Ibu dan kawan-kawan. Jangan bilang kami mengganggu ya. Iya dong. Siapa bilang kami mengganggu? Yang mengganggu itu model Anda. Yang menggunakan kesempatan dalam hal ini.
Gimana sih? Saya bilang Anda mengganggu karena Anda mengambil kesempatan. Di mana saya ambil kesempatan? Oh, banyak sekali. Saya bisa sampaikan apapun yang bisa saya ketahui ya. Kasih saya ngomong dulu. Tadi Adinda Gofur bilang saya dengarin. Ini kan pertanyaannya soal adakah harus permintaan maaf atau tidak? Ya, saya katakan tidak ada aturan hukum yang mewajibkan harus ada kata maaf. Oke, Bang silakan. Aiman saya balas ya. Oke. Terima kasih Kanda ya. Nggak usah panjang, dibaca aja pasal berapa. Enggak, ayat sebentar. berapa. Sebentar, Bang. Sebentar. Abang orang hukum. Bukan. Kandaku juga Supaya orang singkat, hukum. Saya juga baca orang. aja pasalnya berapa. Sebentar, Ayat apa. sebentar. Harus maaf. Iya. Kalau nggak ada, ya. Pemirsa Sebentar. lebih tahu. Oke, ya nggak apa. Bukan perlu Berikan kesempatan, Bang. retorika-retorika. Oke, silakan Bang Sanggaji. Baca aja. Harus Berikan kesempatan. maaf, ada maaf-maafan. Sebentar, Atau dari Pak. sepihak. Baca aja, nggak usah sebentar, langsung aja. Loh, Supaya nggak gimana buang saya waktu. Gimana saya mau menjelaskan abang ngomong terus dari tadi? Jelasin, orang suruh baca, jelasin. Sekarang gini, apa yang disampaikan oleh Kanda Rasman, ini mohon maaf ya, ini forum edukasi hukum kepada publik. Ya, Bang Rasman menyamakan perdamaian Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, mohon maaf, itu perkaranya perkara politik. Saya Sebentar tidak dulu katakan Pak. sama. Sebentar. Itu hanya aduh. perbandingan diplomasi tingkat tinggi itu loh. Iya betul. Artinya ketika kita masuk ke ranah hukum pidana, ini kita masuk ranah hukum pidana, Ya, Mas ya, Aiman. oke. Ranah hukum pidana salah satu ranah hukum publik yang keras sifatnya, makanya asasnya ultimum remedium. Kenapa? Karena hukumannya berat, memenjarakan orang, mencabutnya, bahkan orang bisa dihukum mati. Hukum sebagai jalan terakhir. Yes. Oke, Tetapi ultimum karena remedium. ini ditempuh, maka penyelesaian pun juga harus by law. Yang disampaikan oleh Kanda Rasman tadi, mohon maaf, berarti Kanda Rasman belum baca aturan mainnya. Oke, di mana? Ya, oke. Oke. Kalau dasarnya adalah KUHP yang baru, maka restoratif justice itu diatur dari mulai pasal 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Kalau mau dibaca, Iya. silakan. Ya. Ya. Di dalam pasal 79 KUHP yang baru itu, syarat restoratif justice adalah adanya pemaafan dari korban. Pemaafan itu kan berarti namanya aja pemaaf. KUHP yang baru. KUHP yang baru. Oke. Sekarang aku masuk kepada Perpol nomor 8. Oke, ini kan pakai Perpol nomor 8. Ya, betul. Artinya aturan yang lama belum Yes, baru. good. Aturan Makanya ini. apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR itu juga tidak tepat. Oke, sebentar. Karena restoratif justice ini Jadi bukan kalau tidak menggunakan tepat KUHP. Komisi 3 DPR ini mereka yang buat undang-undang udah ngaco kita ini Dinda. Loh ini undang-undangnya ngomong Bukan. kok. Alasan pemaaf itu yang menurut saya Sebentar, tidak Pak. tepat Anda tafsirkan. Ya gitu sebentar loh. dulu, abang jangan Nggak, potong sebentar, dulu. sebentar. Aduh, Nggak, abang potong boleh terus. nggak? Ini biar Gimana saya- saya mau bentar, menjelaskan Kalau secara keliru saya harus umum? luruskan. Enggak gini, karena gini. Sebentar. Ini harus ada SP3 harus fair juga. ini, sebentar, Mas Nggak, Aiman. sebentar, saya mau tanya. Di KUHP yang baru boleh bacain nggak bahwa ada syarat bahwa permintaan Ya, maaf? itu yang perlu Pasal kita dengar. pemaafan. Ya, Ya, gimana, kalau Pak? pemaaf, Pasal kalau Pak Jokowi 79. sudah maafin gimana? Ya, Silakan baca. saya- Nggak, supaya jelas ini. Oke, Mana saya sih? buka ya. Oke. Bentar, kalau mau buka. Kalau memang belum ada nanti saya Ya. break dulu. Tidak ada itu kata-kata itu langsung. Minta Abang maaf. baca dulu. Abang kalau nggak baca gimana? Kan Ini sudah hangat paham kadang tadi. bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Mayat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda.